wallahi in ra'aitu malikan qad yu'azzimuhu ashabuhu ma yu'azzimu ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Muhammada. Demi Allah, saya tidak pernah melihat satu raja pun, satu pemimpin pun yang begitu dihormati oleh rakyatnya, yang begitu diagungkan oleh rakyatnya, yang begitu dimuliakan oleh rakyatnya, melainkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu diagungkan oleh sahabat-sahabatnya. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Mangga sareng-sareng Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubaraka. Allahumma rzuqnal qana'ah wa habibna fi salatil jamaah wa dzakirna bil mauti kulla sa'ah wahsyurna ma'an nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam sahib syafa'ah. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli wassu'i wasyarri wadzairi wattugyan birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd, hadratil afadil, sadatil ulama wal masyayikh wal asatid al a'izza yang mulia dan yang kami muliakan, para alim ulama, para guru, tuan guru, para kiai, para ajengan, para pengasuh pesantren, para aparatur pemerintah yang hadir dalam kesempatan yang mulia ini, wabil khusus orang tua kita, guru kita, syekhuna wa abuna, khadimul ummah, khadim Ma'had Sukaraja Islami, Kiai Haji Raden Deden Abdul Hakim bin Kiai Haji Raden Totoh Abdul Fattah Muhyiddin bin Kiai Haji Raden Abdul Rahim ibn Kiai Haji Raden Abdul Hakim ibn Nyai Raden Haja Khadijah nunikah sareng Raden Ibrahim, jalur dari Raden Ibrahim ini sampai ke Pangeran
atas angin sampai ke Sunan Gunung Jati, Maulana Sayyid Asy-Syarif Hidayatullah. Nyai Raden Hajah Khadijah binti Raden Adam bin Raden Asap Raja bin Mbah Raja Nimang bin Mbah Raja Ararang ibin Syekh Abdurrahman Marga Kusuma ibin Syekh Fakih Ibrahim yang dikenal dengan Sunan Cipager, ulama yang pertama kali mendirikan pesantren di Majalengka, ibin Syekh Muhyi Pamijahan, Syekh Abdul Muhyi Pamijahan ngahaja di Talar sugan jadi jimat. Anallaha yu'li darajatihim fil jannah amin wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah amin ya rabbal alamin. Ku bahasa nasional punya wios, ku bahasa SNI punten abi mati alit keneh terus dialungkeun ku pun bapak ka ditu ka Jawa ka Jogja genep tahun masantren di Jogja. Beres di Jogja masantren di ka Jakarta dugi ka ayeuna masantren keneh janten lancaran bahasa Jawa gitu. Ya mahawatos bilih pabaliut hawatos menyesatkan ke jalan yang benar gitu. Bios ibu sakedap dah 30 menitnya. Hadirin yang saya muliakan, ada seorang jamaah belum lama bertanya, Ustadz, bagaimana cara kita membahagiakan keluarga atau kerabat guru yang kita cintai ini yang sudah meninggal? Bagaimana caranya? Saya jawab, ya dengan amal soleh. Saya teringat satu perkataan sahabat mulia Sayyiduna Abu Darda radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, inna a'malakum tu'radu ala amwatikum. Punten, Sayyiduna Abu Darda radhiyallahu an ini termasuk sahabat Nabi yang miskin, ditempatkan oleh Nabi di emperan Masjid Madinah, disebut dengan As-Suffah. Orang-orangnya disebut dengan Ashabus Suffah. Kebanyakan datang dari muhajirin, dari Makkah ke Madinah karena sudah tidak tertampung oleh sahabat Ansor, akhirnya ditempatkan oleh Nabi di emperan Masjid Madinah. Orang-orangnya disebut dengan Ashabus Suffah, pimpinannya Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Fluktuatif, kadang 70 orang, kadang sampai 400 orang. Setiap hari ngaji dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjamaah dengan beliau. Dan Rasul tidak pernah meninggalkan sholat maktubah illa bil jamaah. La yusallil maktubah illa bil jamaah. Kadang beliau sering mengakhirkan sholat isya, yuakhiru sholat al-isya ila nisfil lail, sampai pertengahan malam, itu pun berjamaah. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang mengakhirkan sholat isya? Lihusuli fadilat qiyamil lail. Salah satu fadilahnya agar mendapatkan keutamaan memakmurkan malam. Itu masih berjamaah. Jadi ibu kalau bisa sholat isya itu malam hari, tapi berjamaah. Kalau nggak bisa ya fi awwalil waqt. Berjamaah dengan siapa? Dengan santri-santri yang ditempatkan oleh Nabi di emperan Masjid Madinah, disebut dengan Ashabus Suffah. Alumninya banyak, jadi ulama semua. Abu Darda, Abdullah bin Mas'ud, Khabbab bin Al-Arid. Kemudian siapa lagi? Al-Irbad ibn Sariyah. Dibubarkan pada masa Sayyiduna Umar ibn Khattab, disebar ke seluruh penjuru untuk mendakwahkan risalah baginda Nabi besar
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Darda? Inna a'malakum tu'radu ala amwatikum. Sesungguhnya amalan-amalan kalian ini diperlihatkan kepada kerabat-kerabat kalian, keluarga-keluarga kalian yang sudah meninggal. Jadi amalan-amalan ibu ini diperlihatkan kepada keluarga ibu, kerabat ibu, guru-guru ibu yang sudah meninggal. Fayusarrun, kata beliau, kalau amalan itu baik, soleh, membahagiakan, membanggakan mereka yang sudah meninggalkan kita, kerabat-kerabat, keluarga, guru-guru kita itu bahagia, senang. Kalau kata orang Betawi, girang, bukan tante girang, bukan. Girang. Tetapi sebaliknya, wayusaun, kalau amalan kita buruk, amalan kita tidak baik, mengecewakan, memalukan leluhur kita, mereka prihatin dengan sikap kita. Mereka malu. Saya ucapkan mewakili keluarga, jazakumullah ahsanal jaza. Mudah-mudahan hadirnya ibu di sini menjadi sebab bahagianya leluhur kami, leluhur kita semua. Sehingga Abu Darda dalam satu doanya, mohon maaf, saking ingin menjaga diri, beliau selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika an a'mala amalan ukhza bihi inda Abdullah ibn Rawahah. Jadi beliau punya kerabat yang beliau sayangi, namanya Sayyiduna Abdullah ibn Rawahah. Saking tidak ingin mengecewakan kerabatnya yang sudah meninggal ini, sahabat juga, beliau selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika an a'mala amalan ukhza bihi inda Abdullah ibn Rawahah radhiyallahu anhuma. Ya Allah, hamba berlindung kepada Engkau dari melakukan amal yang membuat sahabat saya, keluarga saya Abdullah ibn Rawahah malu, kecewa, tidak senang dengan sikap saya selama saya hidup di dunia ini. Kalau ditanya bagaimana cara membahagiakan orang yang kita sayangi, mereka yang meninggal ini, ya dengan kita melakukan amal soleh dan berupaya menghindari amal salah. Dalam satu riwayat, mohon maaf, Abdullah ibn Rawahah ini terkenal dengan syairun Nabi, penyairnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syairun Nabi banyak, Hasan bin Sabit. Jadi beliau kalau berjihad selalu melantunkan syair-syair sampai orang kafir bergetar. Apa kata Rasulullah? Unsyud ya Hasan wa ruhul kudus tu'ayyiduk. Aduh, sabotase ya mah. Nah, barum kumai teh. Parum. Oke. Teraskan. Ya Hasan, kata Rasulullah, unsyud wa ruhul kudus tu'ayyidu. Ayo membuat syair, berdendang, malaikat Jibril akan menguatkan kamu. Itu kalau Hasan bin Thabit dengan Abdullah ibn Rawahah sudah bersyair, orang kafir bergetar. Maka muncul syair-syair itu. Ad-Daibai tadi yang kita baca, Al-Barjanji, Diwan Asy-Syafi'i, sampai syair-syair dibikin ilmu alfiyah, alfiyatul hadis, alfiyah dalam ilmu nahwu dan seterusnya. Itu Abdullah ibn Rawahah sudah meninggal saat itu. Dimimpikan oleh seorang anak perempuan. Dalam mimpinya itu, mohon maaf, Abdullah ibn Rawahah memarahi anak laki-lakinya. Apa dia marah? Ya bunai, limadza la tusalli wara'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-isya?
Wahai anakku, kenapa engkau tidak sholat berjamaah Isya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya bunai, kata Abdullah ibnu Rawahah, laqad akhjaltani wa ahrajtani fi muaskaril maut. Wahai anakku, sungguh engkau telah memalukan aku, mengecewakan aku di kampung kematian. Itu gara-gara tidak sholat berjamaah dengan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, apalagi maksiat. Maka Rasulullah pun diperlihatkan amalan umatnya. Kalau umatnya melakukan kebaikan, fahamidullah, kata beliau, aku bersyukur kepada Allah, alhamdulillah. Tetapi kalau umatnya melakukan keburukan, fa astaghfirulahum, aku mohonkan ampun untuk mereka. Kemudian turun ayat, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Yang kedua, tadi yang pertama nih Bu ya, singkat aja. Doa yang kita lakukan ini merupakan cahaya yang akan menerangi ahlul kubur. Cahaya. Kita butuh cahaya Bu ya. Tidak mungkin kita berjalan di lorong kegelapan kalau nggak butuh cahaya, kalau nggak ada cahaya. Semua kehidupan di dunia ini pakai cahaya, pakai listrik. Pesawat nggak ada cahaya nggak jalan, motor nggak ada cahaya nggak jalan. Semua butuh cahaya. Bahkan ilmu pun disebut oleh Imam Asy-Syafi'i sebagai cahaya. Kita semua kenal syair yang beliau tulis dalam Ad-Diwan. Beliau merasa hafalannya buruk, kemudian mengadukan kepada gurunya Imam Waqi, syakautu ila Waqi su'a hifdi. Aku mengadukan kepada guruku Imam Waqi terkait jeleknya hafalanku ini. Apa kata Imam Waqi? Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Imam Waqi menunjukkan kepada aku agar aku meninggalkan maksiat. Wa akhbarani bi annal ilma nurun. Lalu beliau memberitahu aku bahwa ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullah la yuhda li'asi, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang gemar melakukan maksiat. Nah, doa itu juga cahaya. Ini digambarkan oleh Rasulullah, disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Punten, di Madinah itu ada seorang imro'atun sauda. Berapa menit lagi? Ada imro'atun sauda, perempuan berkulit hitam gelap, namanya Ummu Mihjan. Pernah dengar Bu? Namanya Ummu Mihjan. Ada yang mengatakan Ummu Mahjan. Sudah tua, kalau ibu masih muda ini. Bingung saya ini mau khidmah kepada Islam ini melalui apa? Perang nggak bisa, udah tua. Akhirnya beliau memutuskan untuk menjadi cleaning service, menjadi marbot, penyapu Masjid Nabawi. Setiap hari beliau bersihkan. Ada sampah beliau masukkan ke dalam tong sampah. Diam-diam baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan wanita tua ini. Tiba suatu hari beliau tidak mendapatkan wanita tua ini. Kemana gerangan? Ditanyakan kepada para sahabat. Sudah meninggal Nabi. Betapa kecewanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecewa bukan karena meninggalnya Bu, bukan. Kecewa karena tidak ada satu sahabat pun yang memberitahukan wafatnya, meninggalnya wanita tua ini. Kalau dalam riwayat Imam Muslim itu faka'annama saggaru amroha, itu bahasanya. Seolah-olah sahabat itu mengecilkan, meremehkan pekerjaan wanita tua yang menjadi cleaning service ini. Meremehkan, tidak memberitahu wafatnya kepada Nabi. Dengan kecewa Rasulullah mengatakan, dulluni ala qabriha. Kalau begitu tunjukkan kepadaku di mana kuburannya. Diantarkan oleh sahabat,
Setelah sampai beliau sholat, kemudian berdoa. Setelah berdoa beliau mengatakan apa? Inna hadhil kubur mamlu'atun dzulmah. Bahasanya begitu dalam hadis. Inna hadhil kubur mamlu'atun dzulmah. Sesungguhnya kuburan-kuburan yang ada di sini itu dipenuhi dengan kegelapan. Wa innallaha yunawwiruha lahum bisolati alaihim. Dan sekarang kata Rasulullah, setelah saya mendoakan, setelah saya mensolati, kuburan-kuburan yang ada di sini diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak ini mendoakan leluhur di sini, insya Allah mereka diberikan kebahagiaan, diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, jangankan doa Rasulullah, jangankan sholat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi rebutan para sahabat, ludahnya saja, mohon maaf Pak, air ludahnya, ini ada dalam riwayat Imam Muslim sahih, air ludahnya saja menjadi rebutan para sahabat Pak. Air ludahnya. Ibu mau saya ludahin? Peyok begitu mau? Ini saking dimuliakannya imro'atun sauda ini. Jangankan doa beliau, sholat beliau, ludahnya jadi rebutan para sahabat. Ada seorang sahabat mulia namanya Sayyiduna Urwah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau ini hobinya sering bertemu pejabat-pejabat ini, mohon maaf. Apa kata beliau dalam riwayat Imam Muslim? Laqad wafadtu 'alal muluk. Aku ini sering bertemu dan bertamu dengan raja-raja besar. Wa wafadtu 'ala Qaisar, dan aku ini pernah bertemu dengan Raja Qaisar. Qaisar ini raja Romawi. Wa wafadtu 'ala Kisra, aku sering bertemu dengan Raja Kisra Persia, Kisra. Wa wafadtu 'ala Najasyi, dan aku pernah bertemu dengan Raja Najasyi Ethiopia. Apa kata beliau? Wallahi in ra'aitu malikan qad yu'azzimuhu ashabuhu ma yu'azzimu ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Muhammada. Demi Allah, saya tidak pernah melihat satu raja pun, satu pemimpin pun yang begitu dihormati oleh rakyatnya, yang begitu diagungkan oleh rakyatnya, yang begitu dimuliakan oleh rakyatnya, melainkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu diagungkan oleh sahabat-sahabatnya. Wallahi, kata Urwah, intanakhama nukhamah, kalau beliau meludah piyok begitu, illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum fadalaka biha wajhahu wa jildah. Pasti sampai ludahnya itu ke telapak tangan sahabatnya, fadalaka biha wajhahu wa jildah. Lalu mereka mengusapkan ke wajah mereka, ke bagian tubuh mereka. Ini yang disebut dengan tabarruk. Wa idza tawaddaa, kalau Rasulullah berwudu, itu sahabat nungguin Pak. Kadu yaktatiluna ala wadu'i, mereka sampai bertengkar, yaktatilun, bunuh-bunuhan, bahasanya yaktatilun, bertengkar, berebut, ala wadu'i, bekas air wudunya itu ditungguin, berebut, saking dihormatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza amarahum ibtadaru amrah, kalau Rasulullah memerintah, pasti perintah itu segera dilaksanakan. Ibtadaru amrah. Wa idza takallama khafadu aswatahum indah, kalau Rasulullah berbicara, para sahabat tidak berani meninggikan suaranya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada yang jawab ini, pelit banget gitu. Al-bakhil man dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang yang pelit, orang yang medit adalah orang yang apabila disebut namaku tidak bersolawat kepadaku. Sallu ala Nabi Muhammad.
Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallu ala Nabi Muhammad. Mohon maaf Bu ya, kenal Abu Lahab? Abu Lahab kenal? Tiap hari ayatnya baca, tabbat yada abi lahabin wa tab. Terus itu dalam riwayat Bukhari, walaupun hadisnya mursal tapi diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jadi mursalnya mursal sahih. Mohon maaf, Abu Lahab itu setiap hari Senin, Pak, mohon maaf, itu mendapatkan rukhsatul adab, keluar dari jari jemarinya air, keringanan siksa, padahal kafir dan selamanya dalam neraka. Gara-gara apa itu, Pak? Gara-gara dalam hadis itu senang dengan hadirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau punya majikan namanya, bukan majikan, hamba sahaya, namanya Suwaibah al-Aslamiyah, yang kemudian menjadi ibu susuan Nabi. Apa kata Suwaibah? Wahai majikanku, telah lahir keponakanmu. Betul, telah lahir. Bahagia tuh Abu Lahab. Kalau begitu saya bebaskan kamu karena kamu telah membawa kabar gembira. Karena itu kata para ulama, Abu Lahab mendapatkan rukhsatul adab. Sehingga ada seorang ulama hadis membuat syair, namanya Al-Hafidh Nasiruddin Ad-Dimashqi. Beliau membuat syair begini, Pak. Idza kana hadza kafiran jaa dammu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daima yukhaffaf anhu lis-sururi bi ahmada famadhannu bil abdil ladzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Idza kana hadza kafiran jaa dammuh, kalau yang ini saja kafir, jaa dammuh, telah jelas celaknya dalam Quran. Ata annahu fi yaumil itsnaini daima, tetapi Allah memberikan keringanan siksa setiap hari Senin, yukhaffaf anhu, gara-gara apa? Lisururi bi ahmada, gara-gara senang, bahagia atas lahirnya Ahmad, atas lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famadhannu bil abdil ladzi tula umrihi, maka bagaimana perkiraanmu dengan orang yang seumur hidupnya tula umrihi bi ahmada masruran, dengan Rasulullah selalu bahagia. Jadi kalau mendengar nama beliau itu langsung bergetar gitu loh. Kalau mendengar nama Rasulullah itu langsung disambut dengan sholawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Famadhannu bil abdil ladzi tula umrihi, maka bagaimana perkiraanmu dengan orang yang seumur hidupnya bahagia dengan hadirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini, wa mata muwahhida, lalu dia mati dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nasiruddin Ad-Dimashqi? Demi Allah, orang ini akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang ini akan diberikan solusi dalam persoalan hidupnya. Orang ini akan dihindarkan daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sallu ala Nabi Muhammad. Duh, tadi sampai mana ya? Wa ma yuhidduna ilaihin nadhar ta'ziman lahu, dan para sahabat tidak berani menatap lama-lama wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saking takdimnya beliau atau mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangankan doanya Rasulullah, jangankan sholawatnya Rasulullah, ludahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi rebutan para sahabat. Dalam riwayat yang lain, aduh udah setengah jam ya, dalam riwayat Imam Al-Hakim
dalam Mustadrak. Ini ada ceritanya agak mengerikan ini. Saya ceritakan apa enggak? Kenal Sayyiduna Abdullah ibnu Zubair? Pernah dengar? Putranya Asma binti Abu Bakar, ayahnya Az-Zubair bin Al-Awwam. Az-Zubair ini dikatakan oleh Nabi sebagai hawarinya umat ini. Hawari itu wali Allah yang diberikan lisan yang begitu fasih. Jadi kalau debat menang terus itu. Kalau berhujjah di hadapan orang-orang kafir selalu menang. Wali itu kan ada tingkatannya Pak ya. Paling tinggi waliul aqtab, waliul a'immah, waliul autad, waliul abdal, wali nuqoba. Kalau kita baca Al-Futuhat Al-Makkiyah karya Ibnu Arabi, ada wali, ini wali hawari. Wali hawari ini dikatakan oleh Rasulullah kepada Az-Zubair bin Al-Awwam. Abdullah ibnu Zubair putranya yang pertama kali lahir di Madinah setelah hijrah, itu sering dititipi oleh beliau darah bekamnya itu. Darah bekamnya. Ini tolong buang, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh Abdullah ibnu Zubair, darah Rasulullah itu tidak dibuang. Ngumpet di pojokan, dia minum. Dia minum. Seketika malaikat Jibril datang memberitahukan. Kemudian, kenapa ini? Makanannya nanti dulu. Masih 2 orang. Ya. Kemudian ditanya oleh Rasulullah, "Mada sona'ta?" Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu minum darah saya? Kemudian Abdullah ibnu Zubair kecil saat itu menjawab, "Karihtu an asubba damak." Aku nggak suka membuang darahmu wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasul mengatakan, "Kalau begitu la tamassukan nar abadan." Engkau tidak akan disentuh oleh api neraka selamanya. Masya Allah. Semua yang berasal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mulia, dan siapapun yang selalu berhubungan dengan beliau akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, ini pesan dari guru-guru mulia kita, dan mudah-mudahan menjadi wasiat saya serta ibu sekalian. Kata para guru, orang itu mohon maaf meninggal sesuai dengan hobinya. Sesuai dengan hobinya. Hobinya tilawah Quran, insya Allah meninggalnya dalam keadaan tilawah Quran. Hobinya sedekah, insya Allah meninggal dalam keadaan sedang melakukan kebaikan. Hobinya ceramah, lagi ceramah mati ini. Ada murid saya, ayahnya itu lagi ceramah begini Pak, lagi ceramah begini, meninggal Pak. Alhamdulillah, kita mah pengennya begitu, meninggal dalam keadaan senang melakukan kebaikan. Ada viral di media sosial, seorang qori baru baca 2 ayat, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Meninggal Pak, ya Allah, enak banget tuh meninggal setelah baca Quran itu Pak. Saya punya kawan mu'allaf namanya Ihsan Mokoginta. Pernah dengar Ihsan Mokoginta? Temannya Syamsul Arifin Nababan. Itu meninggal ketika sedang tahiyat. Asyhadu an la ilaha illallah. Meninggal. Ya Allah, pinter banget meninggalnya. Tinggal giliran kita ini. Meninggal dalam keadaan apa? Apa ketabrak apa-apa? Saya punya kawan, bukan kawan, senior, namanya Hamid Jabbar. Pernah dengar Pak Hamid Jabbar? Puisi terkenal, sastrawan terkenal. Itu meninggal ketika sedang menyampaikan puisi. Kalau sudah berpuisi, itu orang terhipnotis semua. Di atas, semua orang melihat ke atas. Di bawah, semua orang melihat ke bawah. Terjatuh, dia menjatuhkan diri, meninggal. Terjatuh, meninggal. Oh betul kata ulama, orang itu biasanya meninggal dengan hobinya, sesuai dengan hobinya. Belum lama tetangga saya, mudah-mudahan di sini nggak ada saudaranya.
Saya bangun tidur jam 2 itu. Ini ada apa rame-rame? Ini Bang Anu meninggal. Kenapa? Tenggelam katanya. Oh, saya pikir ternyata hobi dia mancing itu, Pak. Ngusep-ngusep. Jadi hati-hati yang hobinya mancing nih Bu ya. Biasanya matinya tenggelam itu. Ayah di dia. Jadi hujan rintik-rintik, dia lagi mancing, kepleset Pak. 2 jam kemudian baru ditemukan. Ya Allah, mudah-mudahan syahid Pak ya. Karena dalam hadis al-gharik itu selama dia muslim dan tidak melakukan maksiat, insya Allah minasyuhada. Terakhir. Kadang saya kurang serk itu kalau belum selesai. Ada beberapa orang yang disebut oleh Nabi sebagai syahid meskipun tidak dalam keadaan berperang. Pertama, al-mat'un. Apa Pak? Mat'un itu orang yang meninggal disebabkan karena wabah. Mau wabah apa saja? Flu burung, flu babi, corona mah virus tepugu-pugu ya. Punten. Virus apa saja, wabah apa saja. Kalau dia meninggal disebabkan itu, kemudian dia muslim dan tidak sedang melakukan maksiat, insya Allah minasyuhada. Yang kedua, al-mabtun. Al-mab, orang yang meninggal disebabkan karena sakit perut. Mang Dede, kalau sakit perut yang sabar, jangan-jangan akhir hayat Mang Dede. Nah, termasuk mah di dalamnya dan seterusnya. Yang ketiga, al-gharik dalam hadis itu orang yang meninggal disebabkan karena tenggelam atau karena tsunami misalnya. Yang keempat, al-harik, orang yang meninggal disebabkan karena terbakar. Yang kelima, imra'atun matat bi jum'in, seorang perempuan yang meninggal disebabkan karena melahirkan. Itu kata para ulama, baik bayi itu sudah lahir maupun masih di dalam perut, meninggal minasyuhada selama dia muslim. Kemudian dalam riwayat yang lain, sahibul hadam, orang yang tertimpa reruntuhan. Bapak datang ke masjid mau sholat jamaah misalnya, tiba-tiba genteng masjid jatuh, blok gitu, mati. Insya Allah minasyuhada. Asalkan datang ke masjidnya bukan buat nyeleng nyolong, bukan nyolong kenceleng masjid, bukan. Itu mah bukan mati syahid, mati sangit. Datangnya buat sholat jamaah. Nah, dalam riwayat yang lain, orang yang menuntut ilmu, santri-santri, mahasiswa-mahasiswi yang belajar, kalau meninggal dalam keadaan proses belajarnya, insya Allah minasyuhada. Karena itu Rasulullah SAW mengajarkan satu doa, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik. Sebenarnya doa ini dibaca oleh Sayyidina Umar ibn Khattab. Jadi walaupun kita tidak dalam keadaan berperang, kita harus minta meninggal dalam keadaan baik, dalam keadaan syahid. Ada satu doa yang sering dibaca oleh guru kita, Syekhuna Kiai Deden Abdul Hakim, Allahumma inni as'alukal fawza indal liqa was sabra indal qada wa manazilash syuhada, itu wa aisyas su'ada wan nasra 'alal a'da. Jadi memang harus minta, Pak. Karena Rasulullah mengatakan man sa'alallaha syahadah bi sidqin ballaghahu Allahu manazilash syuhada wa in mata 'ala firasyi. Siapa yang meminta kepada Allah ingin mati syahid, benar-benar ingin mati syahid bi sidqin, ballaghahu Allahu manazilash syuhada wa in mata 'ala firasyi. Maka Allah akan menyampaikan dia ke derajat orang yang matinya mati syahid walaupun mati di atas kasurnya. Wa in mata ala firasyi. Terakhir dan paling terakhir, belum lama ada kiai besar dari Rembang. Siapa? Kiai Maimun Zubair. Itu sebelum meninggal, Bapak bisa lihat, sering mendendangkan satu pujian untuk Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Betul Pak ya? Sa'duna fid dunya
fauzuna fil ukhra bi Khadijatal Kubra wa Fatimataz Zahra. Terus didenangkan oleh beliau sampai saya lihat tuh nangis gitu. Mungkin dalam hatinya ingin dimakamkan dekat makam Sayyidah Khadijah itu, dan dikabulkan. Memang harus minta kita ini. Pengen mati seperti apa? Kalau kata Imam Ibnu Athaillah, mata atlaqa lisanaka bitolab fa'lam annahu yuridu an yu'tiyah. Kapan lisan kita digerakkan untuk meminta, sesungguhnya Allah ingin memberi kita. Dikabulkan doanya, dimakamkan di Ma'la dekat makam Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Termasuk gurunya Sayyid Muhammad, mintanya 3. 1, ingin dimakamkan dekat makam Sayyidah Khadijah. 2, ingin meninggal di depan semua karyanya. 3, tidak ingin disolatkan oleh orang yang membencinya. 3-tiganya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada kita akhir hayat yang baik, akhir hayat dalam keadaan melakukan ketaatan, akhir hayat yang husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.